kamu, Rizky. Kamu boleh nginep sini lagi. Tapi ingat, cukup di ruang tamu. Never, ever ke kamarnya Mel. Ya? Ya, makasih. Tristan, kamu boleh pulang. Iya, Om. Saya pamit. Ya, hati ya. Jujur? Iya, hati. Ya, masuk. Pak Bos, untung kita buruan keluar ya. Kalau nggak bisa sampai subuh loh ini drama ini tadi. Riwah juga ya punya anak perempuan. Jagainnya itu loh. Ya memangnya Pak Bos, kita itu Pak Bos kudu menjaga Pak Bos. Apalagi normal kan anak perempuan Pak Bos. Pak Bos tahu sendiri, anak zaman sekarang itu Pak Bos, aduh kalau pacaran Pak Bos, serem. Berani gini-gini Pak Bos nggak takut dosa loh. Pasti orang belum selesai ngomong udah masuk aja. Tante Lisa udah sadar belum ya? Gue jadi kepikiran sama dia. Apa gue ke rumah sakit ya? Gue lihat langsung kondisi dia sekarang kayak gimana. Dok, izinkan saya masuk untuk nengokin Bu Lisa. Saya ini asisten pribadinya Bu Lisa. Hubungan kita itu udah deket banget loh, Dok. Maaf Pak, jam besuk sudah habis. Bapak bisa masuk ke dalam besok pagi. Aduh, Dok, saya tuh pengen banget masuk ke dalam. Saya pengen tahu keadaannya Bu Lisa. Kasihan Bu Lisa. Kalau dia butuh apa-apa, dia selalu suruh-suruh saya. Walaupun dia galak-galak begitu. Tapi saya itu sangat peduli sama Bu Lisa. Di dalam sudah ada suster jaga Pak. Bapak nggak usah khawatir ya. Saya nggak bisa tenang, Dok. Mikirin Bu Lisa. Saya nggak tahu keadaannya di dalam kayak gimana, Dok. Dia walaupun sering ngomelin saya, Dok. Tapi dia itu baik loh sebenarnya hatinya, Bu. Bu Lisa itu peduli sama saya karena cuman dia yang saya punya di Jakarta sini. Saya nggak tega kalau seandainya ngeliat Bu Lisa itu sakit sampai kayak gini. Saya mohon ya Dok, izinin saya masuk ke dalam. Besok aja ya Pak. Saya permisi dulu. Iya Dok. Karena dokternya udah pergi, mending gue diem-diem masuk ke dalam nih. Bapak mau ngapain di sini? Ini bukan waktunya jam besuk. Saya pengen ngeliat bos saya di dalam. Nggak boleh, Pak. Ini bukan waktunya jam besuk. Ya udah, baik Sus ya. Gue nengokin Tante Lisa nggak ya? Tiba-tiba gue jadi ragu. Kayaknya gue belum siap deh buat ketemu sama Tante Lisa. Gue pulang aja deh. Non Putri udah kesini, ngapain balik lagi Non? Saling ngagetin aja deh. Enggak, ini saya lupa kalau jam besoknya udah habis. Jadi saya kembali lagi aja besok. Kasihan Non, Bu Lisa belum sadar juga Non. Saya nggak tega ngeliatnya. Dia masih terbaring di ICU. Bu Lisa walaupun begitu suka nyebelin, suka ngomel-ngomel, suka marah-marah. Tapi sebenarnya
kalau saya sendiri sedih ngeliatnya dia udah begini. Lagian juga kalau di apartemen, saya sering dengar dia itu suka ngigo malam-malam, manggil-manggil nama Non Putri. Dia Non merasa bersalah banget karena udah ninggalin Non dari bayi. Ternyata gak segampang itu buat gue nemuin Tante Lisa. Ternyata gue emang benci sama Tante Lisa. Gue gak mau. Gue gak mau di deket dia. Pangeran? Sayang, saya tahu kok. Kamu pasti akan ke tempat ini. Karena saya percaya, sebenci-bencinya kamu sama seseorang, tapi kalau orang itu lagi dalam keadaan membutuhkan, pasti kamu gak akan tega kan? Walaupun aku khawatir sama kondisi Tante Lisa, aku tetap aja gak bisa buka hati aku buat dia. Dan itu gak masalah, sayang. Kalau kamu belum siap ketemu sama Tante Lisa, kamu kan bisa doain dia. Dan seandainya kamu belum siap untuk doain dia pun, itu gak apa-apa. Tunggu aja sampai kamu siap. Tapi semua ini gak gampang buat aku. Saat ini, kondisi Tante Lisa lagi di kondisi yang terlemah. Tante Lisa berada di antara hidup dan mati. Dia sangat butuhin kamu. Saya tahu, pasti kamu mikir, Tante Lisa adalah orang yang udah ngebuang kamu, menelantarkan kamu di saat kamu masih kecil. Tapi kalau kamu pikir lagi, sayang, kalau itu semua tidak terjadi, kamu gak akan pernah ketemu sama Ibu Nawang. Butuh keberanian untuk saya ada di sini, Tante. Karena setiap saya lihat wajah Tante, yang saya ingat cuman orang yang sangat membenci dan dendam sama ibu saya.